Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ya, seperti biasanya ketua kelas menyiapkan tulisannya. Setelah itu berdoa ya. Oke, silakan Ilham Berlian untuk memimpin. Semua siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doanya selesai ya. Terima kasih kepada Ilham. Ya, oke, silakan. Gimana kabarnya hari ini sebelum kita mulai pelajaran? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Ya, Pak. oke, syukur alhamdulillah. Anak-anak bapak semuanya baik-baik saja ya di rumah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin lihat dulu ini semangat siangnya gimana sih untuk siang hari ini ya. Oke, selamat siang. Jaya. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Lagi, selamat siang. Siang. Luar biasa. Oke, terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Oke ya, syukur alhamdulillah. Siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam materi pembelajaran daring ya, yaitu pembelajaran olahraga atau istilahnya yang disingkat dengan PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Nah, oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasanya saya absen terlebih dahulu. Mungkin kalian juga sudah mengisi absen ya di form Google tadi ya. Jadi silakan isi absennya. Ada yang belum hadir untuk siang hari ini? Belum masuk kita masuk. Kami belum isi absen, Pak. Oh, isi aja absennya nanti ya. Silakan isi absennya. Semuanya hadir hari ini ya? Alhamdulillah hadir. Oh, syukur alhamdulillah semuanya hadir ya. Jadi langsung aja untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin saya ingin menyampaikan berkali-kali ini saya sampaikan nih selama pembelajaran ya. Jadi selama pandemi sekarang ya kita harus menerapkan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan yaitu sekarang sudah ada 5M ya. Di antaranya ada apa aja? Siapa yang tahu? Ya, Pak. Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Iya, apalagi Nadila? Terus 5M, memakai masker. Memakai masker. Terakhirnya membatasi interaksi, membatasi jarak. Ya. Membatasi jarak. Yang pertama kita di situ harus memakai masker. Nah ini ya semuanya harus diterapkan. Yang kedua mencuci tangan, menjaga jarak ya. Yang keempat juga kita harus terapkan di situ menjauhi kerumunan. Yang kelima terakhir membatasi interaksi atau mobilitas kita dengan orang lain ya. Jadi 5M itu harus diterapkan ya. Jadi selama pandemi sekarang nih, ya mudah-mudahan kalian di rumah juga harus rajin berolahraga ya. Jangan di sekolah aja, mentang-mentang sekarang sekolah nggak ada prakteknya ya, olahraga dilupakan. Karena olahraga ini sangat penting bagi kalian semuanya ya. Dengan kita melakukan aktivitas olahraga, insya Allah tubuh kita akan sehat dan terhindar dari mungkin yang sekarang jadi melanda negara kita apa? Virus apa namanya? Corona. Iya, bagus sekali. Virus corona atau COVID-19 karena dia terjadi pada tahun 2019 di negara Indonesia ya. Mungkin itu aja yang saya ingatkan ya. Mudah-mudahan semua kita yang ada di sini ya selalu sehat ya dan terhindar dari segala virus mungkin yang bisa menjadi penyakit buat kita. Oke. Amin. Nah, oke, langsung aja ya. Untuk hari ini saya ingin menampilkan dulu, ini ada PowerPoint-nya ya. Pembelajaran kita hari ini. Silahkan nanti diperhatikan sama-sama ya. Oke. Ada yang tahu nggak materi pembelajaran kemarin apa?
Kebugaran jasmani ya, Pak. Iya, bagus sekali. Kemarin kita sudah mempelajari materi Kebugaran. pembelajaran kebugaran jasmani. Sekarang ada yang tahu nggak materi apa yang kita akan pelajari untuk siang hari ini? Berenang, Pak. Iya, bagus Renang, sekali, Pak. Rofi. Renang, Ya, Pak. yaitu aktivitas akuatik ya, yaitu diantaranya itu renang yang kita pelajari ya. Itu ada di buku paket kalian masing-masing ya. Oke, jadi langsung aja untuk berenang ya. Itu nanti kalian bisa mempelajarinya. Ini ada buka slide-nya dulu ya. Kita perhatikan sama-sama di sini. Ini dia. Ini lagi apa orang ini? Berenang, Lagi Pak. Lagi berenang ya. Renang gerakan gaya Gaya bebas. bebas. putus ya? Iya, kok tahu ya. Alhamdulillah kalian tahu ya untuk gerakan-gerakannya ya. Nah, jadi di situ ada saya yang berikan refleksi dulu sebelum kegiatan pembelajaran ya. Kalian harus tahu ya. Di situ nanti kalian silakan diisi ya. Mungkin dalam pertanyaan di situ ada pertanyaannya di situ. Apakah kalian bisa melakukan aktivitas berenang? Nah, jadi nanti kalian isi situ. Kalau bisa apa mungkin gerakan dasar yang kalian kuasai. Selanjutnya, ini nanti ada yang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Mungkin kesulitannya di mana? Jadi kalian nanti bisa memberikan alasan nanti di refleksi yang saya sudah kirim melalui WA tadi ya. Oke, langsung aja. Ya, Pak. Untuk hari ini ya, itu ada tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya di antara lain ya, setelah kita nanti mempelajari ya kegiatan aktivitas akuatik atau renang. Jadi yang pertama kalian di situ atau anak-anak di situ memahami berbagai keterampilan gerak dasar renang ya. Jadi kalian nanti bisa memahami berbagai keterampilan gerak dasar renang yang pertama. Yang kedua, menganalisis gerak dasar renang ya. Jadi kalian bisa menganalisis gerak dasar renang. Jadi gerak dasarnya apa aja sih yang ada di renang itu sebelum kita belajar nanti mungkin jenis-jenis gaya renangnya ya. Yang ketiga, baru nanti kalian bisa menganalisis kesalahan-kesalahan mungkin yang terjadi pada saat kalian melakukan renang, dan kalian setelah mengamati kesalahan tersebut, kalian bisa melakukan perbaikan dengan gerak dasar renang mungkin yang lebih baik ya. Dan yang terakhir, nanti kalian bisa mempraktekkan salah satu gerak dasar renang, yaitu gerak dasar renang gaya bebas ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran untuk siang hari ini. Oke, ini dia yang refleksi tadi yang saya sebutkan ya. Nah, apakah ada di antara peserta didik yang belum bisa melakukan aktivitas renang? Ada nggak di antara kalian mungkin yang belum bisa berenang? Ada. Ada, Ada Pak. ya. Ada, Pak. Banyak belum bisa ya, karena mungkin dia tidak rutin dalam melakukan aktivitas renang. Mungkin ada rasa trauma juga waktu pernah tenggelam ya. Nah, mungkin penyebabnya seperti itu ya. Jadi tujuannya di sini kalian setelah nanti mengamati materi pembelajaran ini, kalian simak ini materi pembelajaran yang saya berikan. Harapan semuanya nanti peserta didik termotivasi dalam melakukan aktivitas renang. Dan mudah-mudahan insya Allah ya, gerak dasar yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya, dan kalian bisa menerapkan nanti di kolam renang mungkin yang ada dekat rumah atau mungkin di tempat yang lainnya. Oke? Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Oke, kita lanjut ke sejarah renang. Nah, ini ada sejarahnya ya sebelum kita masuk ke materi. Sejarah renang. Nah, ini perlu kalian ketahui juga. Renang ini dikenal sejak zaman prasejarah ya. Jadi zaman prasejarah itu di sebelah barat daya Mesir, sejarah renang dapat ditemukan di Yunani ya, di Yunani pertama kali. Ya, selanjutnya pada tahun 1800 dibuatlah kolam renang yang pertama. Saat itu digunakan untuk pelatihan renang ya. Itu bagi para prajurit tentara dulu ya, atau TNI yang kita sebut sekarang ya. Jadi setelah itu baru diadakan perlombaan renang di Eropa pertama kali pada saat itu. Gerakan renangnya mungkin didominasi oleh gerakan renang gaya dada pada saat itu yang masih sederhana. Selanjutnya pada tahun 1908 terbentuklah induk organisasi ya, renang internasional. Ada yang tahu apa induk organisasi renang internasional? Ayo, siapa yang tahu? FINA ya. Federation International Gymnastic ya. Jadi induk organisasi renang dunia
namanya adalah FINA. Vina. Ya. Selanjutnya, ya, baru terbentuknya organisasi renang di Indonesia, lahir dengan nama pertama namanya bukan PRSI namanya PBSI, Persatuan Berenang Seluruh Indonesia. Dulu namanya. Setelah itu diganti menjadi Perserikatan Renang Seluruh Indonesia. Ya. Jadi itu untuk sejarah dalam kegiatan-kegiatan mungkin olahraga yang kita pelajari untuk hari ini, yaitu renang, ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Kita ini. Ada yang tahu nggak sebelum kita lanjut pengertian renang itu apa sih? Kami, Pak. Siapa? Ilham, coba silakan. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat yang menggunakan tangan dan kaki. Wah, itu aja. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan pada Ilham. Ya, Ilham bagus sekali jawabannya ya. Jadi renang ini ya bisa kita lakukan di dalam air dengan bentuk gerakan-gerakan dasar. Ya, jadi semuanya insya Allah diharapkan nanti bisa melakukan kegiatan tersebut ya. Oke, kita lanjut ini pengertiannya ya. Kita perhatikan sama-sama. Renang merupakan satu antara cabang olahraga akuatik. Renang adalah upaya untuk menggerakkan atau mengapungkan atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Oke, ya, selanjutnya ini. Jadi sangat banyak manfaat kita berenang dalam pokoknya dalam kegiatan olahraga ini. Berenang ini sangat banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Ya, di antara lain di situ ada bisa membakar kalori. Ini kolesterol juga. Ya, selanjutnya otak kita juga, memperkuat otot, gula darah, ya, diet, jantung, meningkatkan kualitas tidur, menghilangkan stres, asma, menyehatkan janin mungkin yang sudah menikah ya. Selanjutnya menguatkan tulang juga. Jadi banyak sangat manfaatnya dalam kita melakukan kegiatan aktivitas renang. Jadi kalian jangan malas-malas untuk berenang, jangan takut ya, karena sangat banyak manfaatnya. Karena olahraga renang ini olahraga yang sangat membutuhkan energi yang maksimal ya. Yang banyak. Oke, ini manfaatnya ya. Kita lanjut aja ya. Manfaatnya itu caranya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan aktivitas renang. Ini dia. Kira-kira ada nggak kalian lakukan hal seperti ini sebelum kalian melakukan aktivitas renang? Ya, sebelum melakukan aktivitas renang, lakukanlah pemanasan ya. Kalau kita pagi berarti kita harus melakukan sarapan dulu terlebih dahulu ya, sarapan dulu supaya nanti di kolam renang ya tubuh kita juga tidak maksudnya tidak gimana ya, harus sehat ya, jasmani kita sehat juga, rohani harus sehat juga, semuanya harus sehat ya. Jadi tidak ada terjadinya kram nanti di situ melakukan pemanasan ya. Selanjutnya mandi pada air yang tersedia. Itu kan ada airnya kan ada di pinggir kolam kan ada airnya kan, air pancuran. Air itu bisa kalian lakukan untuk mandi terlebih dahulu di situ supaya kalian bisa beradaptasi nanti dengan air yang di kolam. Selanjutnya baru melatih gerak dasar. Gerak dasar nanti kita bahas ya. Selanjutnya mengukur kemampuan diri kamu bisa apa enggak kamu dalam berenang. Nanti jangan asal nyemplung aja, tahu-tahu kolamnya dalam, tahu tenggelam, ya kan? Selanjutnya kesiapan kondisi fisik. Jadi kalian harus lakukan hal seperti ini sebelum melakukan aktivitas renang. Selanjutnya, sesudah kalian melakukan aktivitas renang, kalian di sini harus melakukan pendinginan. Ya, pendinginan, kalian harus memuaskan otot dulu supaya tidak tegang dan tidak kaku ya, supaya tidak terjadi kram pada saat kalian nanti beranjak pulang. Jadi setelah itu baru kalian melakukan mandi dan keramas. Terakhir baru istirahat yang cukup. Karena untuk aktivitas renang ini sangat melelahkan ya. Oke, ini mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan pada kita melakukan aktivitas renang. Ada yang bertanya mungkin? Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran selanjutnya? Sebelum berenang tuh kan ada itu Pak? Iya. Ada pemanasan kan Pak? Itu iya, nggak boleh langsung ya kan Pak? Ya? Nggak boleh langsung masuk ke dalam. Nggak boleh masuk. Ya nggak boleh. Benar sekali. Itu pemanasan itu kayak mana tuh Pak? Pemanasannya sama seperti biasanya kita lakukan untuk olahraga. Cuma kebanyakan sekarang kan pemanasan kalau ini kan kita bisa di tempat sambil jogging bisa, situ kan peregangan dari tangan sampai nanti ke kaki semuanya ya.
Karena kita melakukan aktivitas itu seluruh anggota tubuh kita bergerak pada saat melakukan renang. Jadi harus kita lakukan pemanasan minimal 5 menit. Ya, pemanasannya jangan main-main karena banyak kejadian ya. Itu menurut pengalaman-pengalaman itu pada saat melakukan kegiatan renang itu kram terjadi pada saat di kolam karena dia jarang melakukan pemanasan atau kurang melakukan pemanasan. Oke, Ilham paham ya? Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Iya, Pak. Ini dia prinsip renang. Mungkin di situ kalian bisa untuk kesenangan kalian, melatih keberanian kamu, kepercayaan diri ya. Selanjutnya keuletan atau ketekunan. Nah, ada yang tahu nggak? Yang ini jenis gaya renang apa? Yang pertama? Bebas. Bebas. Gaya bebas. Oke, benar sekali ya. Atau istilahnya gaya Crawl. bebas atau istilahnya roll ya. Yang kedua gaya apa? Gaya dada. Dada. Gaya dada, benar sekali atau breaststroke. Nah ya. Selanjutnya gaya punggung atau istilahnya breaststroke. Dan yang terakhir Gaya punggung. ada yang tahu? Gaya punggung. Gaya kupu ya. Terakhir Gaya ini ada gaya kupu-kupu. Jadi ada gaya renang Bebas. ya. Hadap. Mungkin yang kalian harus ketahui di sini ya, kalian pahami ya. Cuma dalam materi pembelajaran kali ini kita bahas cukup satu aja, yaitu gerak renang gaya bebas. Gaya ya. bebas. Jadi ada 4 ya, gaya renang ya. Nah, Ya, paham ya? Pak. Nah, oke, kita Paham. lanjut. Gerak dasar renang yang perlu kalian ketahui di sini. Yang pertama nanti kalian bisa melatih di situ berpegangan pada dinding kolam. Jadi hal seperti ini bisa kalian lakukan dan kakinya nanti bisa diayunkan seperti ini ya. Selanjutnya kalian bisa mengapung dengan menggunakan alat. Menggunakan alat. Yang ketiga bisa mengapung dengan bantuan teman. Ini gerak dasar renang yang perlu dipelajari sebelum kita masuk ke jenis-jenis gaya atau koordinasi gerakan tangan dan kaki. Oke, kita lanjut. Gerak dasar meluncur. Nah, ini dia. Gerak dasar meluncur bisa kita lakukan dari dinding atau tangga kolam seperti ini. Ya, yang kedua itu meluncur menggunakan papan luncur. Yang ketiga baru meluncur diawali dengan loncatan. Ini bagi yang sudah mahir biasanya atau di perlombaan-perlombaan. Ya, itu gerak dasar meluncurnya. Mungkin nanti lebih baik kita perhatikan ada video pembelajarannya biar kalian tahu. Nah, ini dia gaya bebas ya. Tangannya seperti ini ya. Tangannya seperti ini. Jadi pada saat kalian melakukan geraknya ya, posisi tangan bergantian melakukan gerakannya. Posisi kaki seperti ini, gerak dasar meluncur. Ini dari bawah kita perhatikan sama-sama seperti ini. Ya. Itu untuk gaya bebas. Oke, selanjutnya kita perhatikan sama-sama ya. Video pembelajaran dari gerak dasar renang gaya bebas. Oke, silakan diperhatikan ya. Jadi pada renang gaya bebas ini yang perlu diperhatikan di situ kalian harus bisa meluncur terlebih dahulu nanti, ya. Oke. Nah, mari kita perhatikan, ya. Jadi kalian setelah mengamati nanti, kalian nanti mungkin ada yang mungkin kalian tidak pahami bisa bertanya ya, atau bisa mengkomunikasikan. Setelah itu nanti kalian pelajari ini, kalian bisa mengambil kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini. Nah, yang pertama ini ada belajar gerakan kaki dengan pegangan topi kolam. Ini kan bantuan teman ya, atau bantuan ini ada coachnya, pelatihnya. Nah, ini gerakan meluncurnya seperti ini, gerakan kakinya, perhatikan. Nah, ya, posisi badan kita telungkup ke bawah ya. Jadi muka kita dalam permukaan air, kakinya diayunkan lurus ya posisinya. Nah, ini gerakan lambatnya. Perhatikan sama-sama. Nah, inilah gerakannya. Ya, kalau kalian sudah bisa melakukan gerak dasar meluncur, nanti baru kita melakukan koordinasi gerakan tangannya. Nah, gerakan tangannya seperti ini ya, berganti-gantian ya. Nah, ya, seperti ini gerakannya. Nah, jadi melakukan gerakan tangan dengan cara kaki dipegang. Ada yang megang kawannya nanti di belakang. Nah, boleh. Seperti ini gerakannya.
nanti ada pengambilan nafasnya juga pada saat mengambil gerakan koordinasi tangan tersebut. Oke, sekarang kombinasi gerakan kaki dan tangan. Mari perhatikan sama-sama ya. Nah, ini dia. Gerakannya seperti ini ya. Tangan kanan, tangan kiri ya. Saling bergantian melakukan gerakan. Ya. Tangannya dikayuh ke bawah supaya bisa berjalan ke depan. Nah, perhatikan lagi sama-sama. Oke, ayun tangannya kanan, lanjut kiri lagi, ya, lanjut kanan lagi, lanjut kiri lagi, dan seterusnya seperti itu, ya. Jadi pada saat kita mengayunkan tangan, ya, posisi kepala kita pada saat memalingkan muka ke kanan atau ke kiri, kita ambil gerakan itu cara pengambilan nafasnya, ya. Nah, itu ngambil nafas itu, ya. Pada saat itu ngambil nafas ke kanan atau ke kiri. Nah, oke. Nah, itu dia gerak dasar renang gaya bebas. Gimana? Paham kira-kira setelah kalian mengamati video pembelajaran tersebut? Mbak. Paham ya? Nah, Paham, Mbak. paham. Ya. Makanya dari itu, ya, kalian memang harus mempelajari gerak dasar terlebih dahulu. Kalau belum bisa, ya. Jadi gerak dasar itu diutamakan yaitu gerak dasar meluncur terlebih dahulu harus kalian pelajari, ya. Kakinya gimana, tangannya gimana posisinya, ya. Jadi kombinasi gerakan tangan dan kaki pada saat ngambil nafasnya juga. Pada saat ngambil nafas pada renang gaya bebas, biasanya kita lakukan di situ pada saat kita memalingkan muka ke kanan atau ke kiri. Ya. Oke, selanjutnya ada renang gaya dada seperti ini. Renang gaya dadanya kalian cukup memahaminya aja ya. Ini renang gaya dadanya seperti ini gerakannya. Ini dari atas, ini dari depan ya. Nah, jadi seperti gerakan tangannya, seperti gaya katak berenang ya. Oke, selanjutnya ada renang gaya punggung. Ini renang gaya punggung kita terlentang ya. Hampir sama seperti gaya bebas ini, cuma kebalikannya. Tadi telungkup, sekarang kita telentang ya, berbaring gitu. Nah, selanjutnya renang gaya kupu-kupu. Ini renang gaya yang paling sulit. Ini terjadi kesalahan banyak pada saat renang gaya punggung ini atau gaya kupu-kupu ini biasanya pada saat melakukan gerakan kaki itu kebanyakan masih memakai gaya dada, buka tutup. Kalau seperti ini kan gaya seperti seekor binatang apa? Kira-kira kalau untuk gaya kupu-kupu? Kanguru. Gaya kanguru. Ada yang tahu apa? Hah? Lumba? Lumba. Oh, lumba-lumba. Lumba. Ini kan lumba naik turun ya. Oke. Kalau ini nggak usah, ini video saya, ini panjang sekali nih durasinya. Jadi itulah mungkin materi pembelajaran untuk kita siang hari ini. Ya, jadi kalian di situ ya setelah mengamati tadi kan video pembelajaran yang sudah saya tayangkan itu kan ada gerak dasar renang gaya bebas. Jadi cukup. Jadi ada yang tanya kan? Sudah paham semuanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Ada yang bertanya? Enggak, Pak. Nggak ada yang bertanya? Oke, syukur alhamdulillah kalau tidak ada yang bertanya ya. Mudah-mudahan ya materi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Jadi kalian bisa juga melakukan aktivitas renang nantinya pada saat ada kegiatan praktek ya. Nah, oke, setelah kita kalau tidak ada yang bertanya, setelah kita melakukan pembelajaran ini, materi pembelajaran di sini kan ada materinya saya tayangkan tadi. Mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan dari tayangan video pembelajaran tersebut. Ayo, siapa yang bisa? Iya, Dede. Silakan, Dede. Jadi kesimpulan dari renang di sini yaitu merupakan aktivitas atau untuk yang kita lakukan di dalam air. Di mana dari renang ini menghasilkan suatu gerakan yang sangat rapi. Di mana gerakan tersebut sudah terkoordinasi dari gerakan kaki, gerakan tangan, badan maupun cara mengambil nafas. Oke, bagus sekali Dede ya. Yaitu tidak semudah kita untuk mencari prestasi, namun mencapai tujuan yang lebih luas. Antara tujuan-tujuan tersebut yang pertama yaitu pembentukan atau pengembangan fisik, yang kedua pembinaan atau hidup sehat,
Yang ketiga, memelihara kebugaran jasmani. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kapasitas fisik. Jadi itulah kesimpulan dari berenang. Oke, terima kasih kepada Dede. Yuk kita kasihkan aplaus kepada Dede. Tepuk tangan semuanya ya. Oke, bagus Dede ya jawabannya ya. Jadi setelah kita mempelajari kegiatan aktivitas renang ini ya, jadi yang perlu kalian ketahui pertama, manfaat renang itu sangat banyak pada ya tubuh kita semuanya ya. Jadi dengan kita melakukan kegiatan renang ini ada manfaatnya bagi tubuh kalian semuanya. Setelah itu, pada saat kita melakukan pembelajaran renang ya, terlebih dahulu ya kita harus melakukan aktivitas-aktivitas. Mungkin di situ ada sebelum melakukan renang ada pemanasan ya. Setelah itu baru kita lakukan gerak dasar terlebih dahulu agar kita mahir dalam melakukan kegiatan renang. Di antaranya di situ berenang gaya bebas ada meluncur ya. Setelah ada mengapung, di situ ada melakukan gerak tangan, gerak kaki, kombinasi semuanya itu harus kita perhatikan semuanya. Jadi insya Allah nanti pada pembelajaran kita praktekannya dengan baik ya. Oke, terima kasih Dede sudah menyimpulkan untuk materi pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Jadi untuk selanjutnya nanti saya memberikan ada tugas individu bagi kalian ya. Semuanya tadi sudah memberikan video pembelajaran ya. Jadi video pembelajaran setelah kalian melakukan pengamati video pembelajaran tersebut, jadi kalian bisa nanti melakukan latihan gerakan mengapung tanpa menggunakan alat dan menggunakan alat. Selanjutnya ya, kalian bisa menjelaskan di situ cara melakukan ya tahapan-tahapan dari gerak dasar atau gerak dasar meluncur yang seperti diamati pada video tadi ya. Jadi kalian bisa membuat tugas seperti itu. Bisa dipahami kira tugasnya? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, jadi tugasnya tidak sulit-sulit kok ya. Digampang tugasnya. Kalau tidak paham nanti japri WA Bapak aja ya. Oke? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, kalian semua dengan baik untuk siang hari ini ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini? Sudah pas, Pak. Ada yang bertanya? Sudah pas ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya ya, mungkin LKPD-nya nanti silakan kalian kerjakan dengan baik ya. Kalau nanti sudah selesai, silakan nanti dikirim ke Google Classroom atau melalui WA Bapak juga bisa kalau misalnya ada masalah di Google Classroom-nya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi ya, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi pembelajaran selanjutnya ya, yaitu nanti ada kegiatan aktivitas senam ritmik ya. Senam ritmik nanti kita akan pelajari untuk minggu yang akan datang. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pelajaran kita hari ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Jaya. Oke, disiapin lagi Ilham sebelum kita bubar. Setelah itu kita berdoa. Ayo, silakan. Semua siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih kepada kalian semuanya ya.